berjibaku memadamkan api yang berkobar di hutan dekat Aprokori, Yunani. Wali kota di Jepang mundur usai tersandung kasus skandal ijazah palsu. Cetak 2 gol, Lionel Messi cetak sejarah buat 870 gol dalam karir sepak bola. Ya pemirsa, masih di Ainus Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Natania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ainus Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya. 1 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang melanda rumah susun di Klender, Durensawit, Jakarta Timur Sabtu dini hari tadi. Pemirsa, kebaran api terus melahap beberapa unit kamar hunian di lantai 4 rumah susun Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Penghuni rusun yang mengetahui adanya kebakaran langsung keluar menyelamatkan diri serta membawa barang berharga miliknya. Banyak material mudah terbakar membuat petugas damkar harus berjibaku memadamkan api. Pemirsa, sebanyak 13 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Tugas damkar pun masih menyisir lokasi guna memastikan adanya korban atau tidak dalam peristiwa ini. Pemirsa, belum diketahui penyebab pasti kebakaran karena masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Setelah berjibaku lebih kurang 2 jam, kebakaran di rusun Klender, Durensawit, Jakarta Timur berhasil dipadamkan. Namun saat melakukan pendinginan dan penyisiran, petugas damkar mendapati 1 korban tewas. Korban diketahui merupakan seorang lansia berjenis kelamin perempuan bernama Hasimi. Diduga korban tewas akibat terjebak kepungan api di lantai 4. Korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut petugas damkar, kebakaran ini diduga akibat kebocoran gas dari salah satu kamar. Dalam peristiwa ini total ada 4 unit kamar di lantai 4 yang terbakar. Usia kurang lebih 70 tahun, ya. Jadi kemungkinan gitu ya kan ada di atas, bisa juga itu kemungkinan terjebak. Pak, ingin penegasan lagi Pak, ini jumlah yang terbakar tuh 4 blok, 4 kamar atau 4 unit, 4 rumah, 4 unit yang ada di lantai 4. Pemirsa, 1 orang tewas dalam kebakaran di rumah susun Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Untuk informasi selengkapnya ada rekan Jessica Winoto di lokasi kebakaran. Selamat pagi Jessica, tepatnya pada pukul berapa kebakaran ini terjadi dan seperti apa situasi saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Untuk terkait informasi awal api menyala di rumah susun kawasan Klender, Durensawit, Jakarta Timur ini, informasinya bahwa api mulai terbakar ini pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat tengah malam tadi, dan memang informasinya juga bahwa Yasmin ini api sudah berhasil dipadamkan sejak pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Sehingga memang Yasmin dan juga pemirsa bahwa dapat melihat di belakang saya ini penampakan dari rumah susun yang terbakar, dan ini terlihat juga di lantai 4 itu semua unit yang dengan total 4 unit di lantai 4 ini hangus terbakar. Dan informasinya juga Yasmin dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa memang dugaan terkuat penyebab dari kebakaran ini adalah adanya kebocoran gas, karena memang tadi informasinya ada 13 unit damkar yang dikerahkan, dan juga pada saat proses pemadaman api ini petugas mencium bau gas sehingga petugas berusaha untuk menutup saluran gas atau stasiun gas, sehingga setelah itu baru api dapat berhasil dipadamkan. Lalu Yasmin dan juga pemirsa dapat kami sampaikan atas kejadian kebakaran di rumah susun ini adanya korban jiwa, 1 korban jiwa, yaitu seorang lansia yang berjenis kelamin perempuan berinisial A berumur 73 tahun, yang mana yang
korban jiwa ini adalah penghuni unit yang asal api ditemukan. Lalu Yasmin dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini pun kami dari tadi kami berusaha untuk mencari warga untuk mendapatkan informasi, tetapi saat ini kami akan langsung perlihatkan kepada Anda. Berikut adalah keterangan dari warga atau saksi mata pada saat kejadian kebakaran di rumah susun Durensawit, Jakarta Timur. Yang bagian belakangnya, jadi hadapan dapur sama dapur. Jadi pas itu kebakarannya tuh kayak gini. Nah, ini tuh belum sampai atap sini, baru yang di sebelah sini doang, dari jendela dari dapur. Terus udah dari dapur sini, barulah dia nyebar ke arah di sebelah kirinya, di arah timur. Terus habis itu baru merapat lagi ke arah yang sebelah sini, tapi melewatin plafon. Jadi api itu titiknya tuh sebenarnya dari sebelah sini. Dari kamar nomor berapa tuh? 15. Nomor 15. Siapa Mbak yang punya? Siapa? Asmini. Pengetahuan Mbak, penyebabnya apa Mbak? Kalau penyebabnya sih saya kurang tahu ya, karena belum dirilis juga kenapanya penyebabnya. Tapi kalau misalnya dari dapur, otomatis mungkin dari kompor, mungkin dari ngangetin makanan, atau mungkin ibunya juga ada yang merokok atau apa, saya juga kurang tahu ya. Bisa penyebabnya banyak sih faktornya, tapi memang belum. Ya baik Yasmin dan juga pemirsa, kami sampaikan juga bahwa untuk hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah nantinya ada olah TKP atau ada tindak lanjut dari pihak kepolisian maupun warga setempat untuk melakukan renovasi atau perbaikan dari rumah susun Durensawit, Jakarta Timur ini. Sementara berikut kami dapat menyampaikan juga bahwa atas kejadian ini pun 4 unit di lantai 4 di rumah susun Durensawit, Jakarta Timur hangus terbakar dan juga ada 1 korban jiwa. Sementara itu Yasmin, kembali ke Anda. Ya Jessica, untuk korban meninggal dunia apakah saat ini sudah dibawa ke rumah sakit atau seperti apa? Ya Yasmin dan juga pemirsa, kami sampaikan untuk informasi terkait korban jiwa yang telah dari kejadian kebakaran ini sudah berhasil dievakuasi oleh pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu Yasmin dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Jessica Winoto melaporkan langsung dari Klender, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali Jessica. Pemirsa, sayap militer Hamas menyerang pasukan dan kendaraan militer Israel di Khan Yunis. Hamas menyebut serangan ini sebagai bukti kegagalan mesin propaganda Zionis mematahkan semangat juang rakyat Palestina. Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengklaim telah melakukan serangan terhadap pasukan dan kendaraan militer Israel di selatan Gaza. Sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan para milisinya menyerang kumpulan tentara dan kendaraan Israel di wilayah Al-Badaw utara kota Khan Yunis. Serangan ini terjadi sehari setelah Hamas mengatakan telah membunuh seorang tentara Israel dan menyita senjatanya. Hamas menyebut serangan ini sebagai bukti kegagalan mesin propaganda Zionis mematahkan semangat juang rakyat Palestina. Hamas menegaskan bahwa upaya Israel untuk menggusur warga dan membersihkan wilayah secara etnis justru memperkuat tekad rakyat Palestina. Meski dalam konflik intens, Hamas masih mampu melancarkan serangan strategis terhadap kekuatan tempur Israel. Menurut Hamas, kehancuran kendaraan tempur Zionis bukan hanya kerugian militer, tetapi merupakan simbol ketahanan dan harapan rakyat Palestina. Pemirsa, Israel lagi-lagi melakukan aksi brutalnya di Gaza. Militer Israel membunuh 15 warga Palestina yang tengah mengantri obat-obatan di depan klinik Gaza Tengah, Palestina. Dari 15 orang yang tewas, 8 diantaranya merupakan anak-anak. Pemirsa, serangan udara pada Kamis pagi waktu setempat di klinik kesehatan terjadi ketika para pasien tengah berkumpul dan mengantri di luar klinik untuk mengantri obat-obatan. Video yang tersebar menunjukkan kondisi kondisi usai serangan, sejumlah orang dewasa dan juga anak-anak tergeletak di jalan. Beberapa terluka parah dan yang lainnya tidak bergerak.
Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah menyampaikan 15 warga Palestina termasuk 8 anak-anak dan juga 2 wanita tewas dalam serangan tersebut. Kelompok bantuan Project Hope, pengelola klinik Ian berbasis di Amerika Serikat, mengatakan serangan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional yang nyata. Sementara militer Israel mengatakan serangan itu menyerang seorang anggota Hamas. Pemirsa, Hamas berduka atas 2 warga Palestina yang dibunuh pasukan Israel di tepi barat. 2 warga tersebut sebelumnya terlibat serangan penusukan sebagai aksi balasan atas kejahatan perang pasukan Israel terhadap rakyat Palestina. Hamas menyampaikan 2 serangan penusukan terjadi terhadap tentara Israel di desa Rumanah dekat Jenin dan juga di persimpangan permukiman Gus Etzion. Serangan dilakukan sebagai balasan atas pembantaian, pembunuhan dan juga serangan brutal yang terus berlanjut yang dilakukan oleh tentara Zionis dan milisi pemukim ilegal. Hamas pun berduka atas syahidnya 2 warga Palestina yang ditembak oleh tentara Israel. Pemirsa, sebelumnya dilaporkan seorang tentara Israel terluka parah dalam serangan penusukan di tepi barat diduduki dekat permukiman Gus Etzion yang juga menewaskan 2 tersangka penyerang. Pemirsa, pemukim ilegal Israel membakar gereja dan juga makam kuno di Taibeh, tepi barat. Para pemukim ilegal ini telah berulang kali menyerang desa Kristen terakhir di tepi barat Palestina. Para pemukim Israel kembali menyerang Taibeh, sebuah desa Kristen terakhir di tepi barat Palestina. Aksi keji para pemukim Israel tersebut berlanjut dengan membakar sebuah gereja dan pemakaman kuno. Warga setempat pun berupaya datang dan memadamkan gereja dengan alat seadanya. They came and they burning a fire. They burned the fire, and our young people they come and protect and turn off the fire. So this is the new panorama for us. This is the new things for us. This is not happened since years. احنا بنعاني معاناة كبيرة من المستوطنين. احنا مساحة بلدنا 24,000 دنم. 18,000 دنم احنا ممنوعين ان ندخلها في الايام هاي. Ironisnya, aksi brutal Zionis Israel ini sudah berulang kali dialami warga desa Taibeh di tepi barat. Gaza terancam menjadi kuburan massal. Para dokter di Gaza berjuang menahan maut yang mengepung para pasien mereka. Kekurangan bahan bakar kini menjadi ancaman mematikan bagi Rumah Sakit Al-Shifa, pusat medis terbesar di Gaza. Jika pasokan tidak segera masuk, rumah sakit ini akan tenggelam dalam kegelapan total dan lumpuh total di saat agresi brutal Israel masih terus membunuh tanpa henti. Para dokter di Gaza berjuang menahan maut yang mengepung para pasien mereka. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir Al-Bursh, menegaskan ancaman kali ini bukan roket atau bom, melainkan pengepungan yang mencegah bahan bakar masuk. Sementara Direktur Rumah Sakit Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiya, juga memperingatkan bencana kemanusiaan besar akibat krisis bahan bakar. Tanpa pasokan, layanan rumah sakit, pabrik pengolahan air, hingga jaringan distribusi air terancam mati total. Penyaluran bahan bakar secara terbatas dan terputus-putus memperparah kondisi kritis ini. WHO mencatat lebih dari 600 serangan terhadap fasilitas kesehatan di Gaza sejak awal serangan Israel. WHO menggambarkan sistem kesehatan Gaza sudah diambang kehancuran akibat kelangkaan bahan bakar, minimnya pasokan medis, dan arus korban yang terus berdatangan tanpa henti. Pemirsa, dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta Hamas dimiliterisasi. Pembebasan Gaza tidak lagi cukup, tetapi Netanyahu ingin Israel kembali menduduki Gaza. Serangan Israel masih berlanjut hingga hari ini Jumat waktu setempat.
Tentara Israel kali ini menyerang klinik di daerah Deir al-Balah, Palestina. Akibat serangan ini, sebanyak 17 orang meninggal dunia. Namun dalam perundingan gencatan senjata Israel dan Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru meminta Hamas didemilitarisasi. אמרתי להם שאנחנו מנסים כרגע להשיג שחרור של חצי מהחטופים החיים והחללים תמורת הפסקת אש זמנית של 60 יום. בתחילת הפסקת האש הזאת ניכנס למשא ומתן על סיום המלחמה באופן קבוע, זאת אומרת הפסקת אש קבועה. כדי שנשיג את זה, הדבר הזה צריך לעשות בתנאים המינימליים שאנחנו קבענו. החמאס מניח את נשקו, עזה מפורזת, אין יותר יכולות שלטוניות או צבאיות של החמאס. אלה תנאי היסוד שלנו. Menurutnya, gencatan senjata harus dimulai dari pelucutan senjata Hamas. Netanyahu dan pejabat Israel lainnya menolak tarik mundur tentaranya dari Gaza. Pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.